Shalom. Puji Tuhan. Bagaimana kabar? Puji Tuhan dahsyat ya. Nah, hari ini saya ingin menutup di bulan Agustus ini dengan sebuah tema yang bagi saya penting dan tentu bagi kita juga sangat penting untuk kita laksanakan. Yaitu persatuan adalah kekuatan. Kita akan bisa belajar mengerti bagaimana persatuan itu memberi sebuah pengaruh besar dan sangat menentukan di dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan membaca terlebih dahulu di dalam Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama. Pengkhotbah 4 ayat 12. Ya, yuk serentak ya semua. Oke. Boleh catat ya, ada slide-nya ada. Oke. Pengkhotbah 4 ayat 12. 1 2 3. Natur manusia diciptakan Tuhan. Tuhan tahu sebagai pencipta ketika dia lihat Adam diciptakan tidak baik seorang diri. Ketika seseorang berada dalam keadaan sendiri, maka dia berada dalam kondisi yang bukan nggak sempurna, karena ciptaan Tuhan pasti sempurna. Tapi ada sebuah kekuatan yang bisa dilengkapi di dalam diri potensi orang ketika dia ada seorang yang lain yang bisa bersinergi dengan dia. Itu sebabnya Tuhan membuat Hawa yang dikenal sebagai seorang penolong. Jadi ketika kita memerlukan orang lain, maka orang lain bukan diharapkan melemahkan kita, tapi diharapkan bisa memberi kekuatan kepada kita. Menolong. Kemudian kita bisa lihat bahwa dalam perjalanan kehidupan umat percaya, tidaklah berjalan selalu mulus, sekalipun dia sebagai orang yang sudah percaya, sebagai orang yang sudah banyak mengetahui Alkitab, sudah banyak pengetahuannya, dan sudah mengerti banyak hal. Dan itu terjadi juga pada jemaat di Korintus. Korintus sebuah kota besar di masa yang lalu. Tetapi kehidupan orang percaya pada waktu itu bertumbuh kurang sehat. Kenapa mereka bertumbuh mulai berkubu-kubu, mulai berkelompok-kelompok. Bahkan ada orang yang bangga, aku ini pengikut Paulus. Aku ini pengikut Apolos. Aku ini pengikut Kefas. Aku ini pengikut Kristus. Masing-masing orang mengidolakan. Masing-masing orang punya pandangan dan mulai mengikuti yang dipercaya, diidolakan, dan mulai berkelompok. Rasul Paulus melihat ini pertumbuhan jemaat yang kurang sehat jika mereka bertumbuh seperti itu. Kenapa demikian? Karena Rasul Paulus menyadari, mengerti secara pribadi, siapakah aku ini? Bahkan Rasul Paulus memeriksa dirinya bahwa ternyata bersyukur aku gak banyak yang aku baptis. Karena kalau begitu banyak orang yang aku baptis, mungkin sepertinya begitu dibanggakan. Wah hebat lu, dia banyak membaptis orang. Menobatkan orang dan sebagainya. Ketika dia berkata-kata kepada jemaat Korintus, siapa Paulus itu? Siapa Apolos itu? Kami cuma pelayan-pelayan Tuhan. Kalau aku cuma menanam, Apolos itu menyiram. Tapi jangan lupa, faktor di antara dan segala di atas semua itu adalah Tuhan sang penentu. Jadi janganlah kita terkotak-kotak dengan kemanusiaan kita. Tetapi kembali, kalau tadi lagu pujian mengajak kita, supaya kita mengandalkan Tuhan. Kita sadar kembali orientasi di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Pikirkanlah apa yang Allah pikirkan dan bukan apa yang kita pikirkan masing-masing. Karena itu dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10 dikatakan,
Kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi aku menasihat, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu, Rasul Paulus menasehati kepada jemaat di Korintus itu, agar mereka sehati, mereka seia sekata, tidak ada perpecahan, tidak ada kotak-kotak, tidak bersifat kemanusiaan. Karena apapun juga yang kita kerjakan sepenuhnya bagi kemuliaan Tuhan. Jadi siapakah kita? Tidak ada yang lebih hebat dari Tuhan. Dan tidak sepatutnya juga manusia mengidolakan manusia. Tetapi mari kita arahkan hati untuk mengidolakan Tuhan. Tuhan di atas segalanya. Perjalanan kekristenan dan pelayanan perlu berlanjut. Selama Yesus ada di dalam dunia, dia berkata, akulah terang dunia. Aku bisa menjadi model contoh yang patut dilihat. Dan aku telah melakukan banyak hal untuk tujuan satu, yaitu sebagai teladan agar engkau bisa mengikuti seperti yang sudah aku lakukan. Ketika ia dengan rendah hati membasuh kaki murid-muridnya, murid-murid nggak ngerti dan menolak. Kenapa kau lakukan ini? Jangan, nggak boleh. Tapi Tuhan bilang, supaya engkau mengerti, kalau aku aja melakukan demikian, maka engkau juga sepatutnya melakukan yang serupa. Kita tidak cuma berlomba terhadap kekuasaan, tetapi menjadi orang kalau mau besar, dia yang paling kecil. Kalau mau menjadi yang terkenal, dia biar menjadi orang yang terbelakang. Karena itu Tuhan melihat perkembangan zaman jauh ke depan nantinya, ini pasti nggak berjalan baik. Sementara kalau aku lagi di dalam dunia, aku masih punya kontrol dengan fisik keberadaan, aku bisa dilihat orang. Tapi kalau nanti aku sudah tidak ada, karena aku tidak selamanya ada dalam dunia, lantas bagaimana dengan mereka? Mereka ini masih ada dalam dunia. Mereka melihat secara fisik kasat mata. Dan pola pikir kemanusiaan akan tetap berlaku. Kemudian aku berusaha, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, banyak orang dipulihkan. Pekerjaan Yesus dikerjakan, dia fokus kerjakan apa yang Bapa kehendaki, karena dia sadar panggilan hidupnya, bahwa aku diutus oleh Bapa untuk mengerjakan apa yang Bapa mau. Tapi setelah aku nanti tidak ada, bagaimana? Apakah murid-murid aku juga yang selama ini aku bentuk 3,5 tahun on the job, bersama-sama aku pelayanan, apakah bisa melanjutkan ini? Dan tentu dengan tidak ada aku, tantangan tidak lebih mudah. Akan lebih sulit. Akan lebih sulit. Dan karena itulah Yesus jauh memikirkan tentang masa depan setiap orang yang percaya kepadanya. Khususnya kepada murid-murid pada waktu itu. Bahkan dikatakan Alkitab, tidak hanya kepada mereka, tetapi kepada orang-orang yang nanti percaya karena pemberitaan mereka. Yaitu Bapa pelihara mereka. Jaga jiwa mereka. Tolong mereka supaya mereka tetap bisa bersatu. Supaya mereka tetap bisa bersatu. Itulah harapan Tuhan, itulah pergumulan Tuhan, itulah doa Tuhan sebelum dia naik ke surga. Dia berkata, dan aku tidak ada lagi dalam dunia nantinya, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam namamu, nama yang telah diberikan kepada aku. Yaitu supaya mereka bisa bersatu sama seperti kita. Hal ini tidaklah mudah. Kita percaya Yesus bisa melihat yang belum kita lihat. Dia bisa memandang jauh ke depan sementara kita terbatas. Jadi Yesus sudah memikirkan hal-hal yang belum terjadi, tapi pasti mungkin akan terjadi. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita akan berhadapan dengan banyak hal.
perjalanan bangsa Indonesia 350 tahun dijajah penjajah Belanda toh. Setelah 350 tahun nggak cukup itu, Jepang pun menjajah kita. Berapa tahun? 3,5 tahun. Jadi kita pernah juga dijajah Portugis, Spanyol. Jadi Indonesia mengalami banyak penderitaan di masa lalu. Umat Israel juga dulu pernah dijajah bangsa Mesir. Banyak negara-negara yang sekarang menjadi negara kolonial, bekas eks penjajah. Mereka mengalami demikian. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa mereka bisa dikendalikan oleh pihak lain? Dan belajar dari sejarah Indonesia bahwa memang strateginya yang paling ampuh untuk membuat orang lemah, ya cegah mereka tidak bersatu. Karena rumusan bersatu, kesatuan, persatuan itu adalah kekuatan, maka jangan sampai mereka bersatu. Dan inilah yang Yesus lihat, kuncinya adalah untuk bisa beroleh kekuatan, menghadirkan sebuah kekuatan yang dahsyat luar biasa, maka mereka harus bersatu. Zaman dulu persenjataan tidak secanggih zaman sekarang. Yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia pada waktu lalu cuma membuat bambu runcing. Mengalahkan persenjataan yang cukup modern pada waktu itu mereka sudah bersenapan. Tapi bagaimana mungkin bisa mengalahkan hal itu? Persatuan umat, persatuan bangsa, persatuan rakyat yang menyatukan untuk bersama-sama melawan penjajah, barulah membuat Indonesia mampu merdeka. Karena politik et impera atau politik adu domba menjadi politik yang paling ampuh diterapkan di banyak sisi kehidupan. Baik dalam kehidupan keluarga rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam berbagai bidang termasuk dalam dunia kekristenan rohani. Dalam perjalanan saya berusaha bersama dengan rekan, 3 orang usahanya maju. Omset kami sudah miliaran per bulan. Keuntungan bisa ratusan juta didapat. Tapi iblis memecah belah. Kesehatian yang semula didapat membuat berkembang 1 PT menjadi 5 PT. Kemudian mulai masuk. Iblis selalu memecah belah. Perpecahan itu membuat penyimpangan-penyimpangan terjadi. Yang akhirnya tidak membuat menjadi lebih baik. Indonesia sama seperti itu. Sama. Nah, kita bisa lihat bahwa kalau kita bersatu itu teguh, tapi bercerai menjadi runtuh. Dengan politik adu domba ini pasti juga bukan cuma manusia yang menerapkan. Di balik semua itu kita tahu bahwa musuh kita itu bukan orang. Musuh kita di Alkitab menuliskan, mengajar kepada kita adalah iblis. Penguasa di udara. Roh-roh di udara itu. Dialah yang membuat kita, membisikkan kita dengan berbagai pola pikir, dengan berbagai hal, kemudian membuat kita akhirnya mulai tidak mampu bisa bersatu lagi. Nah, ini membuat kekuatan menjadi lemah. Sekali lagi, natur manusia, keadaan manusia memang dikatakan tidak baik seorang diri. Membiarkan seseorang berjuang sendiri, kita tahu akan membuat keadaan tidak lebih baik. Tapi sinergi, yang namanya sinergi, menyatukan 2 atau lebih kekuatan, akan menghasilkan bukan 1 tambah 1, melainkan lebih daripada 2. Itulah sinergi. Itulah persatuan. Jadi nilai persatuan akan mendatangkan kekuatan yang lebih. Nah, saya mau jabarkan setidaknya ada 4 kekuatan persatuan.
Kekuatan yang pertama kita bisa lihat di sini adalah bahwa ketika orang bersatu, maka persatuan itu membuat hal-hal yang sulit dapat dikerjakan. Sesulit apapun juga sebuah hal yang kita hadapi akan mampu tetap dikerjakan jika bersama-sama. Kita lihat bahwa Kejadian pasal 11 kalau kita baca, Allah dan Alkitab menulis bahwa manusia pada waktu itu kondisinya makin lama makin kuat loh. Mereka kuat karena mereka tetap ada satu bahasa dan satu logat. Language and speech. Satu bahasa, satu logatnya. Sehingga buat semua orang bahasa yang sama ini dapat dimengerti oleh semua. Ketika ada orang mulai menggunakan bahasa yang berbeda, orang kadang bingung, nggak ngerti. Kita hidup nggak mungkin lepas dari sebuah komunikasi. Kadang-kadang persoalan komunikasi terganggu membuat terjadinya kesalahpahaman. Kesalahpahaman terjadi membuat orang kemudian berpikir berbeda dan tidak mampu bekerja sama. Kesalahpahaman terjadi membuat orang tidak mampu mendukung satu sama lain. Dan itulah sebuah kelemahan. Orang dibiar, enggak, kenapa kamu masing-masing? Dibiarkan tetap masing-masing. Itulah kelemahan di masa yang lalu. Ketika tidak ada faktor Tuhan yang memimpin mereka, ketika tidak lagi ada hamba Tuhan yang tampil dominan memimpin mereka, di masa hakim-hakim dituliskan bahwa umat Israel melakukan segala sesuatu menurut apa yang baik, menurut penilaian mereka sendiri. Kenapa? Mereka punya nalar, mereka punya pertimbangan, mereka punya pikiran menurut mereka sendiri. Dan hal yang seperti ini masih terus berlangsung sampai sekarang. Tahun politik 2024 kelak kita akan hadapi. Ada 3 bakal calon presiden yang sudah tampil ke permukaan. Kemudian sekarang orang mulai berkubu-kubu. Mulai aku ini, yang ini. Aku mulai yang itu. Sampai dengan berkubu-kubu tadi, orang akhirnya gontok-gontokan. Bahkan bisa menghalalkan segala cara. Berita bohong terjadi, ini terjadi, segala macam cara. Mereka lupa. Itu adalah strategi iblis untuk membuat tidak semakin maju. Korea Selatan dengan Indonesia, merdeka itu nggak beda jauhnya. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Korea Selatan merdeka tanggal 15 Agustus 1945. Berbeda cuma 2 hari. Tapi kita lihat hari ini, Indonesia dan Korea Selatan, mana yang lebih cepat maju? Korea Selatan menunjukkan kemajuan. Indonesia hingga hari ini masih dirongrong dengan masalah potensi intoleransi, sulit untuk bersatu. Dulu Indonesia dikenal dengan kerukunannya, dengan beragam, dengan sila Pancasila itu yang bisa menyatukan. Tapi nilai-nilai Pancasila mulai merosot. Nah juga di Kristen juga sama. Sulit menyatukan orang Kristen loh. Kalau orang Kristen bersatu, dahsyat. Betapa banyak orang pengusaha Kristen. Ada seorang pendeta bisa membeli lahan. Berapa hektar membangun gereja. Tapi untuk beberapa kalangan, ada banyak orang membuka pelayanan, harus kontrak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain.
Sangat mencolok. Berapa banyak orang harus dididik dalam pendidikan kekristenan. Tapi untuk masuk ke dalam dunia pendidikan kekristenan, sekolah Kristen jauh lebih mahal. Susah. Nggak udah duit, nggak bisa. Bagaimana mereka bisa dibentuk, didoktrin dalam ajaran kebenaran? Karena pada dasarnya manusia membangun kerajaan sendiri. Profit oriented. Uang akar segala kejahatan. Tetapi kalau kita bersatu, hal yang sulit bisa. Babel. Menara Babel dulu menjadi negara yang paling megah. Umat punya kekuatan dahsyat. Alkitab mencatat bahwa mereka bersatu karena mereka satu bahasa, satu logat. Sehingga mereka tidak salah paham. Mereka mengerti. Tuhan memandang dari langit dan dia katakan, wah ini orang semua nih manusia, coba membangun. Mereka bikin batu bata itu bukan batu bata seperti di Indonesia, kecil-kecil. Kalau pergi ke Israel itu batunya itu, orang Israel itu gede-gede. Temboknya itu bisa bikin rumah. Nggak seperti kita tembok begini. Di atas tembok itu bisa bikin rumah. Gede-gede. Jadi mereka bikin besar. Mereka bangun. Lihat, tidak ditunjang dengan fasilitas yang luar biasa. Teknologi pada waktu itu belum canggih. Tapi bisa membangun menara yang puncaknya katanya sampai ke langit. Dan Allah melihat, wah dengan semakin kayak gini, sayangnya kelemahan lagi jatuh nih. Godaan iblis, Lucifer itu adalah iblis kesombongan. Kesombongan masuk manusia. Maka Allah turun untuk melihat apa yang dilakukan manusia. Maka dia lihat kuncinya adalah persatuan. Sekarang untuk bisa menghancurkan kekuatan mereka agar tidak menjadi sombong, dicerai-beraikan dengan dikacau balaukan bahasanya. Komunikasi mulai tidak lancar. Orang bisa mulai mengalami kesulitan berkomunikasi. Kesalahpahaman bisa terjadi. Akhirnya orang berperang satu sama lain. Ketika kita tidak akur lagi, kita tidak sepakat lagi, kita tidak bersama-sama lagi, mereka menjadi lemah. Tapi ketika mereka bersatu, hal yang sulit bisa dilakukan. Maka Kejadian pasal 11 ayat 6, saya baca kembali lagi, saya sangat tersentuh dengan kalimat Tuhan. Kalimat Tuhan bilangnya apa? Mereka itu satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini baru permulaan usaha mereka. Perhatikan, mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat dilakukan. Dengan kekuatan persatuan, hal yang sulit dan tidak mungkin sekalipun, tetap dapat dilakukan. Kalau ada orang yang bersatu, hal yang sulit sekalipun pasti bisa. Indonesia hanya melawan dengan bambu runcing, tetapi mampu bisa menang terhadap mereka yang berpasukan senapan. Kenapa? Persatuan. Dari dulu diganggu gugat. Ada orang yang diperlakukan istimewa, ada orang yang berkhianat, ada orang yang mencari kepentingannya sendiri. Asal Bapak senang. Tapi kita lihat, belajar dari Babel. Babel mampu bisa membawa ke puncak langit. Hanya dengan persatuan. Indonesia setelah merdeka, kita lagunya punya apa? Satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Satu bahasa itu penting. Nah, buat orang Kristen, satu bahasa yang seharusnya dipakai. Satu bahasa yang seharusnya diberlakukan. Dalam berkomunikasi, gunakan bahasa itu. Bukan bahasa roh, bukan bahasa lidah. Apa bahasa orang Kristen? Bahasa apa yang harusnya bisa dipakai untuk mempersatukan?
Bahasa apa? Bahasa kasih. Kolose 3, enggak ada di sini. Kolose 3 ayat 14. Boleh bacain satu orang? Ayo Lantang, silakan. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, ada yang dapat? Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Ya, kenapa suruh kenakan kasih? Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Setiap orang tidak sempurna. Mengharapkan orang kemudian menjadi sempurna adalah sesuatu yang sia-sia. Karena setiap orang pasti punya kelemahan. Itu sebabnya kiblat kita bukan kepada manusia kembali. Kalau kita nyanyi mengandalkan Tuhan dan Tuhan penentu segalanya, Tuhan yang harus dicari. Kalau kita ingin mengalami revival, kebangkitan, kebangunan rohani, maka kata 2 Tawarik bahwa jika umatku merendahkan diri, mencari wajahku, berdoa, maka aku akan memulihkan keadaan mereka. Kita tidak menjadi orang yang super pinter dengan berbagai teori yang banyak. Tapi cari faktor penentu yang menumbuhkan, yaitu Tuhan. Datang dengan kerendahan hati. Karena ketika Tuhan melihat ada faktor kesombongan, maka Tuhan kacau balaukan. Itulah Babel. Kemudian kita lihat apa yang terjadi juga pada orang lumpuh. Orang lumpuh nggak mampu apa-apa. Dia nggak bisa nolong dirinya. Namanya lumpuh. Pasti butuh orang lain. Seberapa banyak orang peduli terhadap sesamanya. Puji Tuhan waktu itu Alkitab masih mencatat. Bahwa ada orang-orang, beberapa orang yang peduli. Tidak disebut 4 orang. Tapi kita menggambarkannya seperti 4 orang. Kenapa? Karena tilam tempat tidur daripada orang lumpuh ini kan terdiri dari 4 sudut. Yang tentunya dalam konteks ini maka mereka melihat sebab memang pada waktu lalu keberadaan Yesus selalu mendatangkan kerumunan orang banyak. Di mana ada Yesus, kerumunan orang banyak terjadi. Kenapa? Karena di mana ada Yesus, di situ ada terjadi mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang kerasukan setan dilepaskan, ada banyak perkara-perkara ajaib terjadi. Jadi banyak orang. Nah, sebagai orang yang lumpuh nggak berdaya, gimana saya pulih? Hanya butuh orang lain yang masih mau peduli. Kalau masih ada orang lain yang peduli, pasti orang ini bisa ketolong. Tapi kepedulian orang terhadap yang lain sekarang ini semakin lama semakin terkikis. Siapa yang peduli? Karena masing-masing akan memperhatikan dirinya sendiri. Seorang yang lumpuh gak berdaya di kolam Bethesda pun berharap mujizat terjadi tapi tanpa daya. Bersaing dengan orang-orang yang lebih hebat dari dia. Sehingga bisa nyebur duluan dan mengalami mujizat. Sampai akhirnya kembali lagi. Yesus tahu setiap keadaan orang. Maka Yesus datang. Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu. Akhirnya Yesus tolong. Enggak buat dia jebur. Tapi Yesus sembuhkan. Kita lihat di sini bahwa orang yang lumpuh pun akhirnya ada beberapa orang yang peduli dan menolongnya. Sekali lagi kalau nggak ada, itu tetap lumpuh. Tapi dia mulai ada orang yang ulurkan tangan. 1 orang nggak kuat, 2 orang nggak kuat. Banyak beberapa orang dikatakan. Dan mereka sepakat kalau sekarang kayak begini ada banyak orang, ada banyak halangan, ada banyak rintangan. Jalan nggak mulus. Nggak gampang yang dihadapi. Tapi kemudian tetap berupaya. Ada semangat juang yang tinggi pada orang-orang ini untuk menolong. Dan akhirnya dia tidak kehilangan akal, dia naik ke atas rumah dan atap rumah dibongkar. Kemudian dia buat tali itu tilamnya supaya nanti ini tilamnya bisa diturunkan lewat genteng. Sesuatu yang gak normal. Bahwa orang di atas genteng begini, itu kalau gak kompak, gak sehati,
masing-masing menonjolkan kekuatannya, itu bisa miring itu tempat tidur. Dan orang bisa merosot jatuh. Apalagi dari ketinggian atap mau diturunin. Kalau mereka nggak sepakat sehati nih. 1, 2, 3 kita kompak ya. Turunin. Karena ada permainan tuh. Kalau lomba ya. Bagaimana kita bersama-sama membuat itu. Supaya air nggak tumpah. Jadi sama-sama. Ayo. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Bersama-sama. Sehati. Satu tujuan. Bukan dirinya dimuliakan. Dia pengen orang ini ditolong Yesus. Yesus lihat, wah besar iman orang-orang ini. Maka Tuhan berkenan menyembuhkannya. Jadi hal yang sulit, yang gak mungkin. Tetap bisa kuncinya. Kembali yuk, terpanggil. Satukan hati. Satukan. Jangan mau dicerai-beraikan. Jangan mau dicerai-beraikan. Persatuan membuat hal yang sulit tetap dapat dikerjakan. Yang kedua, bahwa persatuan juga dapat mempercepat pekerjaan. Enggak cuma bisa mampu membuat yang enggak mungkin menjadi mungkin, tetapi juga bisa mempercepat waktu prosesnya. Kita bisa lihat Nehemia. Waktu itu bangsa Israel berada juga dalam penjajahan. Dan perang terjadi, maka Yerusalem dihancurkan. Ketika Yerusalem dihancurkan, pintu-pintu gerbang dibakar, tembok Yerusalem dirobohkan menjadi puing-puing dan berantakan. Dan terjadi beberapa waktu yang cukup lama, umat Israel, umat Yahudi, orang-orang tokoh-tokoh pada waktu itu yang bermunculan, nggak terpanggil untuk memulihkannya kembali. Mereka sibuk dengan urusannya, mereka sibuk dengan rencananya, mereka sibuk dengan apapun yang mereka kerjakan menurut mereka. Nggak ada yang peduli. Hagai berkata orang-orang membangun, mereka punya rumahnya sendiri dan mengabaikan rumah Allah. Tapi puji Tuhan, ada seorang yang waktu itu jabatannya nggak tinggi. Cuma jadi juru minum raja. Artahasta. Di zaman kerajaan Persia, seorang yang bernama Nehemia. Waktu itu dia bukan seorang nabi. Dia orang biasa, seorang pelayan yang memberikan minum buat raja. Sebagai orang yang bertanggung jawab terbiasa, dia pastikan minum yang sebelum diberikan ke raja ini tidak mengandung racun. Kalau dia mengandung racun, aku yang minum duluan dan aku yang mati. Terbiasa bertanggung jawab. Terbiasa mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Dan ketika dia lihat situasi keadaan gini, tergeraklah hatinya. Tuhan menyentuhnya. Banyak orang gak peduli, tapi dia peduli. Dia berdoa, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku ingin dipakai untuk kembali memulihkan tembok Yerusalem. Maka dia pada waktu melayani raja. Satu ketika dia bawa minuman kepada raja. Tapi mukanya murung. Nggak seperti biasa. Nggak bisa ditutupi kesedihannya. Mungkin matanya masih bengkak. Semalam-malaman dia nangis berdoa kepada Tuhan. Supaya ada pemulihan di Yerusalem itu. Raja bilang, ada apa denganmu? Mengapa mukamu muram? Enggak seperti biasanya. Pasti engkau begitu sedih. Apa yang membuatmu sedih? Perilaku sikap dari Nehemia selama dia bekerja menimbulkan kesukaan bagi tuannya. Dan raja menyayanginya. Raja memberi perhatian dan raja bertanya. Nehemia tidak naik gaji. Nehemia nggak minta naik jabatan. Tapi Nehemia mengajukan, Baginda Raja, ada satu yang membuat aku begitu sedih. Tempat di mana kuburan nenek moyangku di situ ada. Sekarang sudah jadi reruntuhan. Dibiarkan terlantar. Dia biarkan berantakan. Nggak ada orang yang peduli. Hatiku sedih akan keadaan gini. Lantas apa yang kau mau lakukan?
kalau boleh dan baik dalam pandanganmu ya Raja, izinkanlah aku pergi ke sana. Untuk dapat kembali membangun tembok Yerusalem yang runtuh itu. Kalau baik dalam pandanganmu ya Raja, mudahkanlah perjalananku ke sana. Buatlah surat supaya ketika aku menghadapi para bupati, para pejabat, mereka memperlancar perjalananku dan tidak menghalangi. Sekalipun Raja akhirnya membuat segala sesuatunya. Bahkan minta izinkan aku juga dibuatkan surat ke kepala taman supaya diberikan izin untuk ngambil kayu. Membangun bedeng aku nanti di sana untuk tinggal sementara dalam usaha membangun. Semua jalan lancar. Sekalipun semua jalan lancar, tapi tetap ada orang-orang yang tetap coba berusaha menghalangi katanya. Ada yang berusaha menghalangi. Saya ikut seminar. Seorang hamba Tuhan besar yang punya berapa hektar tanah untuk bangun gereja. Dia berkata, dalam gereja, komunitas itu selalu ada faktor yang harus kau ingat para pendeta dan hamba Tuhan. Jangan sedih, gak usah susah. Pasti 2% selalu ada orang yang bermasalah dalam gereja. Orang yang selalu merongrong, orang yang selalu menghalang, dan sebagainya. Tetap fokus sama Tuhan, tetap jalan sama Tuhan. Satukan semua orang. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Nehemia dibuat semua jalannya baik, tapi tentu ada upaya-upaya lain yang menghalangi. Singkat ceritanya, Nehemia pasal 2 dia bilang, cerita ayat 17-18. Ceritain visinya kepada umat yang ada waktu dia tiba di Yehuda. Aku dapat terbeban dengan begini. Dan Tuhan buka jalan, Raja buat kemudahan buat aku. Sekarang, maukah kita bersatu untuk kembali membangun tembok Yerusalem? Bagi visi. Ketika dia bagi visi, bersambut semuanya. Ya, kami siap membangun kembali. Nehemia pasal 3 kalau baca sepenuhnya pasal itu, semua golongan terlibat. Yang satu dia kerjakan ini, yang satu dia kerjakan itu. Masing-masing bekerja. Dan Nehemia 6 ayat 15 mencatat. Pada akhirnya Nehemia bisa menyelesaikan kembali pembangunan tembok Yerusalem dalam waktu yang tercatat dalam sejarah luar biasa. Bangun tembok yang besar. Cuma dalam waktu berapa hari? 52 hari. Kurang dari 2 bulan. Beresin puing-puing aja memakan waktu. Tapi semua mampu bisa begitu cepat waktunya selesai karena bersatu. Kalau ingin melihat gereja ini lebih baik, kalau ingin melihat hidup kita lebih baik, kalau ingin melihat karir kita lebih baik, maka tidak ada yang lain. Persatuan. Seorang petani mampu bisa memenangkan kontes. Bukan dia menebar hama. Dia tidak menebar lain. Cara dia untuk bisa menang kontes setelah diwawancarai adalah dia berikan kepada para tetangga kontestan lainnya bibit unggul untuk menanam. Karena kalau saja dia bilang itu orang taruh benih yang gak bagus, dia punya masalah itu akan mempengaruhi tanamanku. Jadi dia selalu menabur yang baik buat yang lain. Supaya yang baik itu terjadi dalam lingkungan. Dan kami ada dalam komunitas lingkungan yang baik. Membuat apa yang aku usahakan tidak ada halangan. Dan membuat aku menjadi lebih baik. Untuk mengundang kupu-kupu yang terbang liar. Untuk mengundang semut yang banyak. Yang bisa bersembunyi tidak ada kelihatan. Taruh sesuatu. Taruh bunga, taruh gula. Nggak perlu repot-repot, semua datang. Jika kita bisa menciptakan satu kesatuan. Revival terjadi, sejarah mencatat.
gereja mula-mula, jemaat mula-mula. Mereka hidup bersatu. Mereka sehati. Luar biasa. Dan disukai semua orang. Jumlah bilangan mereka bertambah. Mereka mengalami pertumbuhan. Tidak ada teori yang lebih bagus. Persatuan adalah kekuatan. Masih ada poin yang lain. Tapi saya lanjutkan ke depan. Baik, mari kita bangkit diri. Dua hal yang saya mau sampaikan. Bahwa ketika kita menyatukan kekuatan. Ketika kita bersatu hati. Maka hal yang gak mungkin akan tetap bisa kita kerjakan. Dan bahkan kita bisa mempercepat pencapaian. Yuk terpanggil, jangan mau dipecah belah. Jangan mau, musuh kita bukan manusia. Mereka adalah kawan sekerja kita.